Hai, selamat datang di Misteri Dua Dunia. Bersama saya, Rizky DA, dalam segmen Keramat, Kisah Misteri Malam Jumat. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Misteri Dua Dunia. Adikku yang berumur 17 tahun sedang dirawat di rumah sakit. Malam itu, aku dapat giliran jaga di kamar rumah sakit yang ditempatin sama adikku itu. Di sana tersedia 2 tempat tidur dan 1 kamar mandi. Singkat cerita, pas malam sekitar jam 11, aku tiba-tiba lapar. Jadinya aku keluar untuk mencari makan. Setelah aku membeli nasi goreng, sekitar jam setengah 1, ketika aku akan kembali ke kamar rumah sakit itu, aku iseng pengen lihat seperti apa sih kamar mayat itu. Dan untuk menghilangkan rasa penasaran itu, akhirnya aku berkeliling mencari kamar mayat. Dan setelah aku temukan kamar mayatnya, akan coba mengintip ke dalamnya. Aku lihat di situ terdapat 3 mayat yang tergeletak di ranjang besi. Wajahnya tidak kelihatan karena ditutupi oleh kain putih. Di kain yang menutupi ketiga mayat itu terlihat bercak-bercak merah seperti darah. Mungkin mayat-mayat itu mati karena kecelakaan, pikirku saat itu. Dan tiba-tiba udara mendadak dingin, diiringi aroma bau amis darah yang menyengat memenuhi tempat itu. Mendadak bulu kuduku berdiri semua. Tanpa pikir panjang, langsung saja aku cabut dari tempat itu. Sesampainya di kamar, aku langsung makan nasi goreng tadi. Selesai makan, tiba-tiba aku pengen kamar mandi. Namun, begitu aku membuka pintu, aku terkejut karena melihat ada seorang anak perempuan berumur sekitar 10 tahun sedang menangis di kamar mandi sambil jongkok. Aku langsung samperin dia dan bertanya, "Kamu siapa ya? Kok nangis di sini sih?" "Saya mau pulang," jawabnya lirih. Akhirnya aku berniat untuk mengantarkannya kembali ke kamar tempat keluarganya dirawat karena aku pikir dia kesasar dan salah masuk kamar. "Ayo kakak anterin," ujarku saat menyodorkan tangan kepadanya. Lalu dia pun meraih tanganku, berdiri dan berjalan. Aku pun mengikutinya dari belakang. Namun entah kenapa saat ada dekat dia perasaanku merinding. Saya pikir mungkin karena cuaca malam itu memang lagi dingin banget. Beberapa saat kami pun berjalan menyusuri lorong-lorong rumah sakit yang sepi. Aneh, tidak terlihat seorang suster pun yang lewat saat itu. Biasanya di malam-malam sebelumnya, beberapa suster sering terlihat mondar-mandir. Namun saat itu tampak sunyi. Mungkin karena sudah larut, pikirku. "Masih jauh kamarnya, Dek. Sebelah mana?" tanyaku kepada anak kecil itu. Dia hanya menggelengkan kepala dan tangannya menunjuk ke suatu tempat. "Hah? Yang benar saja. Itu kan kamar mayat," gumamku dalam hati ketika melihat tempat yang ditunjuk oleh gadis kecil itu. Tangannya persis menunjuk ke arah kamar mayat yang tadi sempat aku lihat. Dan ketika kami sampai di depan kamar mayat, tiba-tiba dia berhenti. "Ini kamar mayat, Dek. Kenapa berhenti di sini? Mana kamarmu?" tanyaku keheranan. Dia tetap tidak menjawabnya dan malah berbalik menghadap ke arahku. Dan astaga, aku kaget sekaget-kagetnya ketika melihat wajah anak kecil itu. Mukanya kini penuh dengan darah dan luka-luka.
Matanya tampak putih semua. Dia menyeringai ke arahku sambil berkata, "Terima kasih sudah diantar." Wah, spontan aku langsung lari, sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Dan ketika sudah berlari agak jauh, aku penasaran dan menengok ke belakang. Astaga, ternyata memang benar gadis kecil itu hantu. Dia berjalan masuk ke kamar mayat tanpa melalui pintu. Dia menembus tembok. Keesokan paginya, aku ceritakan kejadian semalam sama suster yang jaga pagi. Dan dia pun bercerita kalau tadi malam datang 3 mayat korban tabrak lari. Dan salah satunya, apakah yang semalam kulihat adalah penampakan arwah anak kecil korban tabrak lari itu ya? Entahlah. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Misteri Dua Dunia.